Basuki Cahayapurnama memenuhi janjinya menghadiri teman Ahok Fair yang diselenggarakan relawan pendukungnya. Di depan para pendukungnya, Ahok menangkis semua tuduhan kasus korupsi yang menyerang dirinya. Kedatangan Ahok di arena teman Ahok Fair malam ini di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan disambut antusias pendukungnya. Ahok mengatakan ia hadir karena tidak mau kepercayaan yang diberikan relawan teman Ahok hilang. Ahok sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan relawan teman Ahok maupun warga yang sudah datang dengan membayar tiket masuk. Ahok bahkan berorasi di depan pendukungnya selama 30 menit. Dalam orasinya, Ahok mengaku menerima keluhan calon wakil gubernurnya Heru Budi Hartono yang kerap menerima ancaman akibat pencalonannya. Ahok juga memanfaatkan momentum bertemu pendukungnya dengan membantah semua tuduhan kasus korupsi padanya seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Ahok menyebut pencalonannya tidak mudah karena pasti menerima banyak ancaman. Dari awal saya sudah bilang, kalau kita putuskan independen, pasti kita akan dihajar, difitnah, bisa dikriminalkan, tapi yang penting rakyat tetap percaya. Ketika kasus Sumber Waras dinaikkan, semua orang berharap orang tidak percaya lagi kepada saya. Saya katakan bawa saja ke pengadilan, biar orang melihat buktinya apa. Orang kita tidak terima duit kok, dari mana dasarnya? Udah jelas, nentuin sertifikat juga bukan saya, nentuin PBB juga bukan saya. Kenapa saya salah gitu loh? Setelah mengeluarkan awan panas pada Sabtu lalu, sampai saat ini aktivitas Gunung Sinabung masih tinggi. Ratusan warga hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian. Kita bergabung bersama rekan kami Andika Bakti langsung dari Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Andika, bagaimana dengan kondisi Gunung Sinabung pada hari ini dan bagaimana dengan relokasi dari para pengungsi Sinabung yang hingga saat ini belum terjadi secara menyeluruh? Robert, hingga sore hari ini aktivitas Gunung Sinabung masih fluktuatif dan tinggi. Robert, bahkan pada hari ini telah terjadi erupsi sebanyak 4 kali, Robert. Dan erupsi terakhir ini terjadi pada pukul 15 lewat 43 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom mencapai 2000 meter. Dan selain erupsi juga tadi terjadi hujan pasir ke arah timur tenggara. Dan selain erupsi juga terjadi guguran lava sebanyak 12 kali dan juga 22 kali untuk gempa hibrid yang merupakan proses pembentukan kubah lava. Dan salah satu dampak dari erupsi ini sangat dirasakan oleh warga yang berasal ataupun yang berada di Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Karo yang jaraknya ini berada di radius 9 km dari Gunung Sinabung, Robert. Tidak banyak yang bisa dilakukan warga di sana selain membersihkan badan jalan dari abu, kemudian rumah mereka dan lahan pertanian mereka ini sudah sangat tebal sekali abu yang menyelimuti. Dan salah satu alasan ataupun tujuan warga membersihkan abu vulkanis ini adalah untuk meminimalkan dampak buruk dari abu vulkanis. Kemudian Robert, saat ini saya berada di salah satu penampungan yang ada di Kabanjahe, Kabupaten Karo, dan di penampungan tempat saya berada saat ini ada sedikitnya 338 kepala keluarga yang masih bertahan di posko penampungan. Tapi untuk mengetahui sebenarnya seberapa banyak saat ini warga terdampak erupsi Gunung Sinabung yang masih bertahan di posko pengungsian, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Johnson sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Karo. Selamat sore Bapak, mungkin bisa diceritakan sebenarnya sejauh ini ada berapa desa yang warganya diungsikan gitu Pak? Ya, nah saat ini kami dari BPBD Karo mengelola 9 posko pengungsi dari 9 desa. Dan untuk keseluruhan itu ada sekitar 9.000 jiwa. 9.000 jiwa dari 9 desa gitu Bapak. Kapan mereka akan direlokasi Pak? Untuk yang di posko pengungsian yang 9 desa ini ada 2 kategori berdasarkan rekomendasi vulkanologi bahwa 3 desa akan direlokasi dan 9 desa lainnya ini dalam evakuasi, artinya bagi status gunung normal mereka akan kembali ke desanya. Ya, jadi khusus yang 3 desa ini akan direlokasi. Nah, berarti ada 3 desa yang akan direlokasi. Mereka ini sebenarnya sudah berapa lama sih berada di penampungan, Pak? Sejak kenaikan status lagi pada April 2015 kemarin ada kegiatan evakuasi sehingga saat ini ada 9 desa. Andainya sampai saat ini sudah kita akan upayakan mereka akan ditempatkan di Huntara.
dan sebagian akan diberikan sewa rumah, sewa lahan, karena begitu kehendak dari masyarakat. Apa sebenarnya kendala yang dialami oleh pemerintah? Mengingat ini proses relokasi ini cukup lama, Bapak, karena ada yang di penampungan ini sudah ada yang 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun ini di penampungan. Ya, untuk relokasi kita ada keterbatasan lahan pemerintah di Kabupaten Karo ini karena banyaknya itu kawasan hutan negara. Tapi berhubung karena izin Kementerian Kehutanan belum juga keluar, akhirnya kita membuat program relokasi mandiri yang artinya masyarakat kita suruh mencari lahan sendiri untuk mencari di mana mereka akan ingin tinggal, itu yang akan kita bayar. Gitu. Oke, berarti warga ini akan direlokasi secara mandiri, yang artinya mereka harus mencari lahan. Dan saya mendengar informasi bahwa satu kelompok warga ini sudah menemukan lahan di Desa Lingga. Itu tindak lanjutnya seperti apa? Untuk itu kita serahkan kepada masyarakat sendiri. Jika memang itu niat mereka, akan kita lihat bagaimana memang status tanahnya memang tidak ada silang sengketa. Ya silakan saja masyarakat, akan kita bayar jika itu memang kehendak mereka. Oke, berarti untuk warga yang akan direlokasi ke Desa Lingga itu sifatnya akan dicairkan dananya seperti itu, Bapak? Ya, jika tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu proses ya. Berapa besarannya biayanya? Untuk setiap kepala keluarga yang untuk relokasi mandiri tahap kedua itu akan diberikan 110 juta untuk bangunan rumah dan lahan pertanian. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Nah, Robert, itu yang dijelaskan tadi adalah untuk relokasi tahap kedua. Sementara masih ada relokasi tahap ketiga yang baru bisa dilakukan setelah proses relokasi tahap kedua ini selesai. Dan warga yang saat ini berada di tempat saya berdiri saat ini adalah warga yang berasal dari Desa Sukanalu yang masuk dalam relokasi tahap ketiga, yang artinya kita belum mengetahui kapan mereka akan direlokasi karena menunggu relokasi tahap kedua selesai dilakukan. Robert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasinya langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Revisi Undang-Undang Pilkada tengah dibahas DPR bersama pemerintah malam ini di Gedung DPR Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Eva Wondo di Gedung DPR. Eva, bagaimana jalannya pembahasan revisi UU Pilkada di DPR? Bisa Anda ceritakan? Ya, Krizia, rapat tertutup pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah antara Komisi 2 DPR dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, masih berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta. Sebenarnya rapat ini tadi sempat dimulai pagi hari dan rapat berlangsung alot sehingga rapat ditutup dan dilanjutkan kembali malam ini. Tadi kami melihat kehadiran Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo yang saat ini juga masih rapat tertutup dengan Komisi 2 DPR RI. Memang pemerintah dan juga DPR RI hingga saat ini masih berupaya untuk segera menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang. Dan ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo hari ini yang meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan juga DPR, untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Pilkada karena ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Krizia. Eva, kemudian apa saja poin yang masih diperdebatkan dalam revisi Undang-Undang Pilkada ini? Krizia, ada sejumlah poin yang hingga saat ini masih diperdebatkan antara Komisi 2 DPR dan juga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama adalah poin mengenai aturan mundur bagi anggota legislatif jika mencalonkan diri atau mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2017 mendatang. Kemudian aturan mengenai sanksi bagi pasangan calon maupun juga tim sukses yang terlibat dalam operasi tangkap tangan money politik. Kemudian yang ketiga juga terkait aturan bagi calon petahana yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak. Ini apakah cuti atau harus mundur dari jabatannya. Dan yang hingga saat ini masih terus diperdebatkan dalam rapat tertutup berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Riza Patria, maksud kami, menyatakan bahwa yang paling alot diperdebatkan adalah mengenai aturan mundur bagi calon legislatif dari keanggotaan Dewan jika mengikuti Pilkada serentak.
Dan dalam rapat tertutup ini, anggota Dewan merasa tidak setuju dengan aturan ini, kemudian mengajukan alternatif anggota Dewan yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak hanya mundur dari alat kelengkapan Dewan, bukan mundur dari keanggotaannya sebagai anggota Dewan. Sementara pemerintah dalam hal ini tetap dalam posisinya untuk meminta anggota Dewan, yaitu anggota DPR, DPD, dan juga DPRD untuk mundur dari keanggotaannya sebagai anggota legislatif, karena ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan berikut cuplikan wawancara kami dengan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Ya, sikap pemerintah tetap menghormati keputusan MK. Keputusan MK itu kan final and binding, mengikat. Pemerintah juga tidak ingin membuat sebuah kesepakatan atau keputusan yang bertentangan dengan keputusan MK. Dan ini juga sudah sejak kemarin hari Sabtu, lobby maupun rapat resmi dengan Panja sudah kami sampaikan bahwa TNI Polri ada undang-undang yang mengatur, PNS ada undang-undang yang mengatur, DPR, DPD, DPRD diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu aja. Krizia, jika dalam rapat tertutup ini antara DPR dan juga pemerintah telah dicapai kesepakatan, rencananya besok ini akan diketok palu revisi pembahasan Undang-Undang Pilkada di Komisi 2 DPR RI, dan selanjutnya pembahasannya akan dibahas dalam rapat paripurna pada Kamis mendatang. Untuk sementara demikian, Krizia, kembali ke Anda di studio. Baik, Eva Wando melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Dan pemirsa setelah 10 tahun berlalu, berbagai upaya masih terus dilakukan untuk menanggulangi semburan lumpur Lapindo. Apa saja upaya tersebut? Sarah Wayne akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sarah, bagaimana kondisi terkini semburan lumpur Lapindo? Ya, Zilvia, hingga saat ini sebanyak 12 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo terendam lumpur Lapindo, yakni Kecamatan Tanggul Angin, Kecamatan Porong, dan juga Kecamatan Jabon. Dan lumpur juga merendam sebanyak 11.241 bangunan dan 362 hektar sawah. Di antara belasan ribu bangunan ini termasuk juga aset daerah seperti masjid, balai desa, dan juga kantor kecamatan. Dan tentu ini membawa dampak terhadap 10.641 kepala keluarga atau sekitar 39.700 jiwa. Dan ini tentu membawa trauma dan dampak serta merugikan masyarakat baik secara material maupun non-material. Dan terkait hal ini, warga pun sempat melakukan aksi pada hari kemarin, di mana mereka melakukan istighosah, mereka melakukan diskusi, dan juga mereka melakukan orasi. Dalam orasinya, mereka sempat menyampaikan tuntutan seperti mereka menuntut penyelesaian ganti rugi yang hingga saat ini masih belum selesai atau rampung 100%, dan juga mereka menuntut atau menolak adanya pembangunan sumur baru yang direncanakan dibangun di 3 desa, yakni di Desa Banjar Asri, Desa Kedung Banteng, dan juga Desa Kalidawir. Ya, Zilvia. Sarah, apa saja upaya penanggulangan sembur lumpuran Lapindo? Apakah efektif? Ya, Zilvia, memasuki tahun ke-10 setelah pertama kalinya semburan lumpur terjadi, BPLS atau Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo melakukan berbagai upaya, seperti mereka melakukan upaya untuk penyelesaian ganti rugi terhadap warga. Dan hingga saat ini BPLS pun menjelaskan bahwa terdapat sekitar 83 berkas yang belum selesai, dan 21 diantaranya telah memasuki tahap validasi namun masih belum ada penandatanganan nominatif, dan ini memiliki kendala di tahap penandatanganan waris. Selain itu, untuk terkait penyelesaian atau pengurangan debit elevasi lumpur, BPLS pun melaksanakan atau mengupayakan sejumlah langkah seperti mengaliri lumpur ke daerah atau ke arah Kali Porong, dan mereka juga melakukan pengamatan atau monitoring terhadap tanggul-tanggul yang ada setiap harinya. Mereka juga berencana untuk membangun tanggul yang baru di daerah Belaga Harum, dan ini sudah masuk tahap pembahasan, dan juga mereka telah mengukur dan juga memasang patok di mana akan dibangunnya tanggul yang baru. Dan tanggul ini akan memiliki ukuran sebesar 634,4 hektar dan diharapkan dapat menahan atau menanggulangi
semburan lumpur yang masih terus terjadi hingga saat ini, walaupun semburan lumpur sudah berkurang sejak tahun 2013, di mana semburan saat ini berada di sekitar 10.000 hingga 40.000 meter kubik per harinya. Berikut pernyataan dari Bapel Humas BPLS, Hengki Listriadi. Untuk semburan lumpur sendiri sampai dengan sekarang lumayan ada agak penurunan, jadi nggak seperti tahun-tahun yang kemarin. Dari tahun 2013 udah agak ada penurunan lumayan, jadi untuk intensitas dari pusat semburan sendiri yang keluar berupa material kurang lebih sekitar antara 10.000 sampai dengan 40.000 meter kubik per hari. Dari kami sendiri, dari BPLS, kita tetap melakukan upaya penanganan pengaliran lumpur ke Kali Porong untuk mengurangi debit elevasi yang ada di tanggul ini. Ya Zilvia, demikian dapat kami laporkan dari Sidoarjo, kembali pada Anda di studio. Sarawen, terima kasih atas laporan Anda.